Ninu Cacit Cot Bacot. Halo, and welcome to Naninu Podcast. Podcast dari grup Naninu yang berisikan opini kami tentang suatu hal yang menarik perhatian kalian. Hope you enjoy to the podcast with us. Balik lagi bareng gue nih, Fauzi nih, dari episode sebelumnya nih, yang pengen ngebahas sesuatu hal yang lagi viral sekarang, yaitu perang dunia ketiga, perang Rusia dengan Ukraina. Nah, gue nggak bakal ngomong sendiri di sini nih. Kali ini gue ditemenin nih sama orang yang kita semua nih percaya, atau gue sendiri percaya juga nih, tahu tentang perkembangan hal tersebut. Mungkin langsung sapa aja nggak sih? Halo bro. Hey, people, what's up? Peyton here. Anjay. Ngomong-ngomong, nama lu siapa? Siapa tadi yang mau kenalan kan? Peyton Manning. Hah? Peyton Manning. Oh iya, nama lu Peyton Manning ya? Yes. Nama asli lo? Nama asli gua Iya. Naufal. Oke, nama lu Noval. Oke, Bang Noval. Halo Bang. Halo. Gimana kabar Bang? Baik-baik saja. Oke. Tidak ada kesalahan di hidup ini. Nggak ikut join ini Bang. Bang Noval nggak ikut join perang dunia ketiga. Enggak lah, masih sayang hidup. Oke, masih sayang hidup, nggak kayak itu ya. Iya. Ngomong-ngomong nih, kan gue nih kurang tahu nih tentang hal tersebut nih yang lagi viral itu kan ya. Iya. Tentang perang dunia ketiga atau akhirnya perang Ukraina dengan di Rusia. Mungkin bisa langsung dimulai aja kali nggak sih? Gimana menurut lo? Mulai dari mana? Dari opini gua apa dari awalnya? Sebenarnya gue mau mulai dari ini nih, Bang Noval. Dari Lu mana tuh? boleh nggak sih lu ceritain sedikit atau yang lo ketahui tentang berita tersebut gitu? Tentang berita Ukraina dan Rusia ya. Kalau sepengetahuan gua, perang ini diawal dari Ukraina yang ingin join NATO, ya kan? Nah, karena Ukraina itu papasan dengan Barat Eropa dan Rusia, makanya Rusia atau Putin ini nggak setuju kalau Ukraina itu join NATO. Terus sama satu lagi itu negara di wilayah Ukraina yang namanya Donetsk, itu ada kayak pengen orang kudeta lah. Jadi kayak ada rebel, kayak gitu-gitu yang di backup sama Rusia. Nah, itu awal perangnya emang di Donetsk gitu. Oh, oke. Berarti kalau menurut lo sendiri kayak akar permasalahannya tuh di bagian Ukraina pengen join NATO gitu ya? Sebenarnya sih bisa dibilang kayak gitu. Soalnya Ukraina kan juga pas 2014 itu sempat diserang sama Rusia juga kan. Makanya si Ukraina ini pengen join NATO. Oh, gue kira itu yang Donetsk itu, gue kira itu yang awalnya itu yang mereka pengen rebutin tuh bagian Crimea. Lo tau kan Crimea itu yang di Ukraina itu? Iya tahu. Oh, gue kira bagian situ loh. Katanya kan pada banyak yang pengen, bagian Crimea itu banyak yang pengen pindah ke Rusia nggak sih? Ya kan? Iya, Crimea itu apa sih, peninsula gitu pokoknya deh. Jadi kayak perbatasannya. Ya kan yang di dekat apa tuh di laut apa? Black Sea kalau nggak salah. Iya, jadi kan dulunya dipegang sama Rusia. Terus USSR kali. ya di SSR, terus dilepas sama Rusia, terus sama UN itu dibilang ini Crimea itu buat Ukraine pas kalau nggak salah sih Maret 2014. Berarti baru-baru ini ya? Ya lumayan baru lah. Main baru ya berarti ya. Baru tahu gue nih. Nah, karena kita kayaknya baca doang nih ya. Gue juga pengen dengar opini murni lo dari pikiran lo sendiri nih ya. Boleh nggak nih? Ya boleh. Oke. Tanyakan saja. Di kan sempat searching terus baca-baca nih tentang awal mula dari perang mereka berdua nih ya. Negara Rusia sama Ukraina. Bener nggak sih kayak Rusia ini kayak kangen sama masa lalu mereka kan dulu kan mereka pernah
kayak nguasain Ukraina juga kan sama negara-negara lain kayak di dalam satu Hmm, USSR itu kan. Terus ya. apalagi banyak yang bilang kalau Ukraina itu bagian dari Rusia dan ketika USSR terpecah banyak bagian dari Rusia yang dicuri oleh NATO. Banyak yang dicuri NATO nggak sih? Bukan dicuri NATO, tapi emang di wilayah itu yang pecah dari USSR sendiri itu dia bikin negara baru, wilayah baru. Hmm, Jadi dia pisah dari Rusia. oh, jadi kayak USSR satu terus pisah dari Ya Rusia pisah gitu ya? gara-gara konflik. Ya memang ini dari dulu sih, soalnya kan USSR pas dulu itu eh, banyak yang rebel juga sih sebenarnya pas pengen mecah gitu ya, Ukraina lah apalah. Soalnya itu si dulu siapa sih namanya ya, gue lupa. Stalin. Pemimpin USSR ya, Stalin. Nah, Itu dia itu memang keji sih kalau pengen uh, apa sih namanya, memertahankan wilayahnya. Jadi kayak memang disengajain panennya nggak bener lah, apalah, produk oh, barangnya gagal. Soalnya banyak memang yang pengen pecah belah. Nah, konfliknya memang berawal dari situ, jadi kayak Stalin dari itu, awal-awal gitu ya. ya kayak Stalin itu kayak sengaja bikin hancur negaranya sendiri gitu ya, menurut lo? Bukan negaranya sendiri, tapi daerah-daerah yang memang lagi pengen bebas gitu. Oh, itu kalau boleh tahu daerah apa aja dah yang bekas USSR? Daerah bekas USSR itu kebanyakan negara Slavik ya, kayak Estonia, Ah, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine, dan lain-lain. oh, terus gue liat nih ini kan di world map ini kan ya. Finland masuk ke Hmm. USSR juga nggak sih? Atau nggak sih? Gue lupa dah. Finland itu kayaknya nggak pernah. Coba ya. Kayaknya sih nggak pernah sih. Yang pernah berantem sama si Soviet Union itu juga. Soalnya Finland? Finland itu dulu itu hmm, temenan sama Nazi Germany. Oh, baru tahu gue. Ya, Terus kayak iya mereka itu. rival gitu. Iya, dulu itu rival banget. Soalnya kan Rusia dulu juga pengen megang kekuasaan di utara gitu deh. Kayak Finland, Swedia, Norway. Mereka juga Hmm, pengen pegang itu. Tapi negara memang nggak tembus ke negaranya, perangnya jadinya yang hasil perangnya USSR itu nggak dapat Finland, Sweden, dan Norway. oh, oke. Mereka juga pengen kayak invasi Skandinavia juga ya kalau gitu ya. Ya, Hmm, oh ya, nih ya, gue juga baca-baca juga nih Jafir ya. ya, Yang gue tahu juga Rusia katanya juga pernah berperang atau berselisih tuh kayak nih sama negara Georgia. Atau kan yang Georgia itu kan? ya Georgia. Nah, yang di Black Sea itu di mana katanya Rusia itu pernah kayak mendukung wilayah Ossetia sama Abkhazia kalau nggak salah. Yang mereka juga pengen rebel juga gitu sama negara Georgia itu. Terus didukung sama Rusia. Itu sama nggak sih kayak konflik yang sekarang ini? Ya nggak sih? Prinsipnya memang sama karena memang di Georgia itu kayak pengen rebel itu gabung Rusia kan, Mm-mm. ya negara influence di utaranya kan, Georgia itu utaranya itu nyambungnya ke Rusia, jadi banyak orang Rusia atau memang mata-mata Rusia yang ngebisikin ke warga negara utara di Georgia, join aja ke Rusia atau USSR gitu, makanya mereka rebel. Oh, kayak join ya bang, bang join ya bang kayak negara kita sendiri nggak sih? Ya, ya kayak gitulah. Ya kan kayak sejarah kita sendiri kan kayak sejarah apa ya? Gue lupa dah. Kayak, Kenapa tuh? itu loh yang itulah kita kita juga ada di influence sama negara barat buat jadi terpecah. Atau sekarang juga ada nggak sih? Oh, apa yang Iran kayak Barat. gimana? Iran Barat. Hmm? Oh, Irian Ya Barat. nggak sih? Hmm, bisa jadi, bisa jadi. Ya nggak sih? Kayak Irian Barat diinfluence sama negara negara kanguru.
Iya, iya. ya kan? Ya, soalnya kan memang kita dapatnya yang barat kan, yang New Guinea-nya kepisah. Iya, New Guinea bisa. Tapi hebat juga ya negara kita bisa dapat Iran Barat ya. Irian Barat hebat. Gara-gara kenapa? Gak kenapa? Iya, Ya gagal kenapa Iran Barat bisa direbutin kayak gitu kan? mau gara-gara ya apa sih persetujuan sama Belanda kalau nggak salah. Oh Makanya iya. Irian Barat kita dapat, tapi di sebelah timurnya Papua New Guinea kita nggak dapat. Hmm, coba jadi satu tuh. Tapi Papua New Guinea itu dipegang sama siapa dah? Itu emang independent state atau semacam Independen kalau nggak salah, iya. independen tapi di backing sama Aussie kalau nggak salah. Di backing sama siapa? Australia. Australia atau New Zealand ya? Gue sedikit bingung deh itu. Lebih ke Australia sih. Hmm. Soalnya kan deket tuh, deket banget. Ah iya benar Papua, juga sih. uh, Papua sama New Zealand. Australia itu deket banget. Oh, berarti kayak konfliknya hampir sama kayak di Indonesia juga nggak sih? Bisa jadi. Tapi kalau Bisa di jadi sama, bisa jadi enggak. negara kita nggak Apa? sampai perang. Negara kita ngambil perang kemana tuh? Ya kalau misalkan negara kita perang sama Irian Barat gimana anjir? Ya, untuk apa kita perang? Orang kita udah dapet kok. Tapi kan Perangnya mungkin tersembunyi. ada Kayak, rebel-rebel. iya TNI lawan OPM kan, maksudku. Iya. Ya, memang ada tapi tersembunyi sih kayaknya. Dia sembunyiin nama pemerintah. Hmm, hebat juga kalau gitu. Hmm. Tapi gue bingung loh kenapa ya kalau misalkan Rusia sama Ukraina perang ini dipublikasi gitu kan beda sama negara kita sendiri gitu. Karena skalanya lebih besar. Emang iya? Lu, ya orang orang lebih tahu Ukraina. Ukraina sejarahnya dulu itu gabung USSR, pecah. Terus Rusia pengen ngambil alih lagi. Ya lebih besar konflik Ukraina Rusia lah Oh daripada iya. Papua Indo. Bisa dibilang kayak Rusia sama Ukraina kan emang beda negara ya. Jadi perangnya emang dua negara ya. Kalau Indonesia itu konflik internal ya bisa dibilang kayak gitu ya. Bisa dibilang. Kan Hmm. kalau Indonesia Papua itu kan kayak uh, pengen kudeta gitu kan, kudetain Papua Papua Barat. Uh-uh. Ya bisa dibilang ya itu. Bisa Oh. dibilang Ukraina Rusia itu antar negara, tapi kalau ini internal konflik. Oh, oke. Hmm. Gue kira ini loh. Gue kira emang konfliknya hampir sama. Ternyata lumayan beda ya. Iya. Sama itu yang Rusia ini kayak kangen gitu nggak sih kayak dia dulu masa kejayaan tuh emang memiliki wilayah yang luas kan Uh, USSR. Mungkin mereka pengen punya alih alih ke negara Slavik Slavik lagi mungkin Wuh. seperti uh, Ukraina nggak mau Ukraina nggak boleh join NATO. Wow. Jadi kalau Ukraina join NATO kan Rusia juga susah di bordernya kayak kalau Ukraina join NATO pasukan NATO bakal ada di border Ukraina Rusia gitu. Jadi susah masuknya. Hmm. Tapi gue kira Ukraina itu ini loh masuk ini masuk Euro nggak sih? UN Ukraina UN atau apa sih namanya? UN 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 ya. UN atau Euro? Ah Euro. Apa sih namanya organisasinya yang buat Bentar. Eropa? Euro, Oh ya Euro ya benar Euro. European Union. Ah, ah. Kalau Ukraina sekarang itu belum join European Union, tapi tahun 2021 Januari itu dia baru baru ngasih daftar lah, daftar buat European Union ini. Berarti bisa dibilang masih baru ya. Ya masih baru. Hmm. Ah, berarti masih baby baby ya. Gue kira udah lama kan.
Pantesannya tuh mungkin gara-gara itu juga dikonflikin juga nggak sih sama Rusia nggak sih? Ya bisa jadi. Soalnya ya seperti yang gue bilang, Rusia masih pengen pegang alih ke negara Slavik. Nah, berarti kalau misalkan bener nih, kalau misalkan Rusia ini bener-bener bisa ngedapetin Ukraina, berarti kayak negara-negara ini kayak Kazakhstan kan, masuk kan nggak sih Hmm, USSR dia dulu? iya masuk. Nah, terus kayak Estonia terus siapa lagi tuh? Lithuania, terus Moldova, apa lagi Georgia, tuh? Azerbaijan, Uzbekistan, Georgia, Tajikistan, apa? Tajikistan. Ya itu susah banget disebutin. Ya, Berarti kalau misalkan Rusia benar-benar bisa menyerang Ukraina, kemungkinan negara-negara itu bakal diserang lagi nggak sih sama Rusia? diserang sih enggak, tapi lebih tunduk ke Rusia, Oh, negara-negara itu. waduh. Ya. Berarti border mereka benar-benar bakal dikontrol sama Rusia kan? Bisa jadi bordernya lebih banyak banyak apa sih tentara Rusia. Nah, dari segi itu untung nggak sih buat negara itu? Negara mana nih? Rusia atau mana? Yang maksudnya negara yang kecil-kecil itulah, bekasnya Ya USSR. mereka merugi lah kalau diinvasi atau enggak di bordernya ditetapin sama tentara Rusia. Hmm. Soalnya jadi mereka juga susah kemana-mana kan, susah nge-trading lah, trading bahan produk. Jadi harus ngelewatin tentara-tentara Rusia dulu yang lebih ketat lah. Hmm. Nah ya, kalau misalkan kayak gitu, gue nanya nih pendapat lo langsung nih. Kalau misalkan kayak Ya, gitu lo, kalau misalkan lo jadi Ukraina nih ya, lo lebih hmm, baik masuk ke NATO atau benar-benar ya, stay tunduk di Rusia? hmm, masuk NATO sih. Wow, kenapa tuh? Soalnya perbatasan langsung gitu di timur. Orang juga takut, presidennya juga takut kalau tiba-tiba diinvasi atau tiba-tiba dia apa. Mendingan join NATO sekalian, soalnya langsung bisa minta bala bantuan lah di bordernya itu. Hmm. Diperketat pertahanannya. Nah, iya bener juga ya. Kalau misalkan join NATO kayak negara-negara yang besar kayak negara apa sih yang masuk NATO juga tuh? Ya banyak. Ya, Kebanyakan European Union join NATO. ya bisa di backup juga ya sama tangga-tangga mereka ya. Ya, Iya juga. Oh ya pantesannya ya gara-gara itu mungkin Rusia jadi takut ya. ya itulah. Kayak Hmm. gitu. Nah, gue kan tadi kan NATO nih. Gue juga sempat baca Hmm. juga di internet tuh kayak. Tadi kan yang apa Javier? Yang diinvasi itu tempatnya? Apa? Namanya Ukraina, apa? Iya Ukraina tempatnya yang diinvasi itu yang pertama. Donetsk, Apa? Donetsk. Bonek. Apa? Hah? Apa namanya? Donetsk kan? Donetsk. Donetsk. Ya Donetsk. Ah, itu sama ya. Kenapa Donetsk? Iya sama nggak sih sama kayak Crimea juga diinvasi? Kalau Donetsk itu lebih ke internalnya Rusia udah di udah dipancing lah. Kan Rusia yang bikin uh, orang rebel orang-orang rebel di Donetsk. Heeh. Jadi kalau Donetsk diinvasi ya lu tanya. Lu nanya tadi apa? Sama nggak kayak, maksudnya sama nggak kayak kasus yang di Crimea itu kan? Crimea juga dibikin juga kan kayak rebel-rebel juga di sono. Terus banyak yang pada pengen pindah. Maksudnya mereka pengen join ke Rusia kan yang apa sih namanya wali kota atau apa? Gubernur? Gubernur Gubernur. Gubernur Crimea atau gubernur mana? Iya gubernur Crimea katanya mau bener-bener pindah negara. Maksudnya pengen dikontrol bener-bener sama Rusia gitu. Ya gara-gara itu mungkin gubernurnya itu juga puppet Rusia ya, apa sih namanya? Boneka Rusia, kayak boneka Oh. politik itu. Kayak siapa ya? Mungkin. Kayak siapa di negara kita? Siapa tuh? Ya siapa anjir gue Siapa? nanya? Ya siapa bang? Ya gua nggak tahu siapa. Siapa, Cok? Oh ya jangan disebut. Joni. Siapa Joni? Ya, Joni. Di Joni dikontrol sama siapa? Hah?
Nah, Joni dikontrol sama nah, siapa anjir? nah, nggak tahu guys. Saya nggak tahu apa-apa guys. Takut ada tukang bakso ya? Iya bang. Oke Padahal di sini bang, nggak ada tukang bakso sama sekali. siap bang Noval. Soalnya gini loh, gue kan pernah denger tuh yang di Crimea katanya ada pemilu ya, karena ada pemilu tuh. Hmm. Hmm. Terus katanya tuh ada voting, warganya tuh pada milih stay di Ukraina atau pindah ke Rusia. Nah, gue lihat hasil votingnya tuh 96,8% pengen pindah ke Rusia dan sisanya tuh unreported yang pengen tetap di Ukraina. Nah, menurut lo nih, referendum itu Apa? lu gak denger? Kagak tadi putus toh. Kayak gini. Kan tadi kayak itu gue lihat kalau misalkan di Crimea itu kan ngadain referendum. Nah, referendumnya Ya. ini 96,8% itu katanya pengen pindah pindah dikontrol sama Rusia dan sisanya itu pengen tetap di Ukraina. Atau malah Iya. kayak datanya itu unreported gitu, nggak ada datanya sama sekali. Menurut lo sendiri ini referendumnya itu dikontrol sama Rusia nggak sih? Mungkin Rusia memang uh, udah ngambil alih mayoritas penduduk di wilayah Crimea itu. Makanya mereka pengen join Russian Federation itu. Oh, tapi gue bingung kok bisa gitu kan pemimpinnya dikontrol. Caranya gimana Rusia bisa nyuap mereka? Ya itu disogok lah atau enggak boneka politik lah. Terus banyak mata-mata yang ngebisikin. Ya gitu sih kebanyakan kayaknya. Hmm, tapi kok mereka mau gitu jadi bonek politik gitu kalau misalkan kayak misalkan mereka join Russian Federation, mereka bakal dapat jabatan kah di Rusia gitu? Mungkin jabatannya dinaikin, terus mungkin dikasih apa sih namanya? Apa sih ya namanya? Apaan tuh? Kayak Duit? dikasih ya kayak duit atau enggak keuntungan dari Rusia sendiri. Mungkin dikasih hmm, kayak hasil hasil bisnis di Crimea itu kayak mungkin persenannya lebih ke menguntungkan atau gimana atau mungkin warga Crimea bakal dapat warga Crimea yang miskin atau apa bakal dapat support dari pemerintah Rusia atau gimana gitu. Oh, berarti semacam kayak kita nyogok gitu ya, nyogok pemimpin mereka ya. Ya, Ya, enak banget ya hidup di negara itu. Ada sogok menyogok. ya, ya mungkin untuk yang di atas mungkin memang enak, tapi kalau Hmm. untuk yang di bawah nggak tahu juga. Oh iya sih benar. Corrupted, bisa dibilang kayak gitu. Mm-mm. Iya, Adil nggak sih kayak gitu? menurut gua nggak Kenapa kok bisa? Kan tujuan mereka sama-sama ini semuanya. adil buat yang di atas. Tapi kita belum tahu adil apa tidak untuk yang di bawah. Kita nggak tahu perjanjiannya kayak gimana. Kita nggak tahu kalau yang di atas dapat persenannya banyak atau enggak, persenan yang di bawah itu dikit. Kita nggak tahu. Hmm. Itu masalah konfidensial itu di untuk Rusia. Ah iya sih benar ya. Nah, berhubungan sama adil sama nggak adil ini Jafer nih. Gue ada suatu Ya, sebuah ide tuh terlintas tuh, pertanyaan terlintas gitu ya. Boleh nggak nih? Maksudnya out of context sih dari urusan Rusia sama Ukraina nih nggak apa-apa. kenapa? Kalau misalkan lu tau nggak sih perbedaan sama adil dan keadilan? Adil dan keadilan. Adil dan keadilan perbedaannya. Iya. Hmm, Kita berpikir malam-malam. mungkin menurut gua kalau adil itu kita semuanya punya sama. Jadi nggak ada yang lebih di kiri atau enggak yang di kanan. Kiri Hmm. kanan itu stabil, balance. Oke. Terus? Kalau keadilan ya,
Ya, keadilan. Keadilan, hmm, hmm, mungkin kalau keadilan itu lebih ke sifat ya, kayak perbuatan, Hmm, kayak hakim yang mengadili mungkin nenek tua yang nyuri kayu ya kayak gitu. gitulah, Nah, dan mengadilinya kayak nggak berat-berat amat atau enggak ya memang dikasih jalan pulang gitu, mungkin itu keadilan. hmm, jadi kayak keadilan itu kayak semacam dari perasaan gitu menurut lo. Iya, Wah, jadi kalau misalkan adil, tadi gue kalau boleh ulang, kalau misalkan adil semua itu sama rata gitu. iya sama rata, nggak ada yang berat di kiri ataupun di kanan. Nah, tapi kalau misalkan di keadilan, Keadilan lebih ke sifat. ke sifatnya. Tapi kalau gue boleh ini juga, soalnya gue pernah nih dikasih tahu sama siapa gitu, gue lupa namanya. Kalau misalkan keadilan tuh tujuan mereka tuh sama-sama semua. Kayak misalkan contohnya itu bikin KTP ya. Kalau Ya, adil, katanya mereka semua itu adil karena mereka tujuannya sama, karena bikin KTP. Entah itu orang yang kaya berduit atau orang yang miskin yang hanya pengen bikin KTP. Sedangkan keadilan itu beda dari cara prosesnya. Kalau misalkan orang kaya tinggal ngasih duit langsung jadi. Tapi orang miskin yang nggak punya duit sama sekali itu butuh proses yang lebih lama. Masuk hmm. akal nggak menurut lo? Em, masuk, masuk, masuk. Hmm. Berarti bisa dibilang kayak gitu juga ya. Ya mungkin bisa dibilang gitu, mungkin bisa bilang begini, Tapi kode tergantung filosofi. anjay, filosofi lo apa tuh? Apa nggak tahu, filosofi mah jangan dibuka-buka, Kenapa anjir? nanti ada yang nggak enak. Ya nggak apa-apa sih, ngomong tinggal ngomong aja. Kita pantat keras Filosofi semua. apa? Filosofi kopi, Filosofi hidup lo. filosofi hidup gue. Iya. Jalanin saja. Kalau orang berkata lain, kita bukan turutin atau bukan membentak, tapi bukan kita, tapi gue ya coba memahami dulu, baru bertindak. Anjay, berarti apa sih sebutannya kalau dalam bahasa Inggris? Think before acting gitu ya. Mungkin, Oke deh, ini daripada ngelantur lagi kan ngomongin balik lagi ngomong tentang Rusia sama ini ya. ya. Yang katanya tuh kan gue pernah dengar tuh yang lu juga pernah dengar gak kalau misalkan Rusia mulai perang nih sama Ukraina, mereka bakal dibatasin sama negara-negara secara finansial, teknologi dan lain-lainnya gitu. Nah, terus Oh gue denger iya, denger juga mereka tuh sampai bisa sampai bisa aduh, mereka bisa bertahan sampai 1 sampai 2 tahun. Apalagi mereka juga dapat backupan dari Cina gitu loh. nah masalahnya eh, tadi lu nanyanya ini, kenapa mereka pengen bertahan secara finansial gitu? Enggak, mereka kok masih bisa gitu. Masih bisa aja tuh Oh, mulai perang padahal mereka udah dicekam gitu, bakal dibatasin gitu. karena mereka nggak peduli. Uh, Yang pemerintah Rusia itu siapa nggak pemerintahnya? peduli. Ya, lu tahu lah Putin dan kawan-kawannya. Nggak peduli. Karena mereka ya udah memang udah kaya, udah memang oligarki kan. Tapi kalau penduduk-penduduk yang menengah atau yang menengah ke bawah, ya mereka tertindas lah. Hmm. Makanya mereka juga ada yang nggak pengen perang juga kan, nggak pengen mereka invasi. Soalnya mereka pasti bakal terkena efeknya, uh, short term ataupun long termnya. Hmm. Short termnya kayak Ya kayak itu finansialnya udah mulai melemah itu. ah iya sih bener ya. Long termnya ya apa ya? Mereka susah, mungkin susah keluar Bad untuk image, bad merantau ke image luar ya. negeri gitu. Iya bad image lah. Oke, ini sih bener sih kayak semacam kayak teroris gitu kan.
yang di Iya, Timur Tengah, udah jadi bad image banget tuh negara apa? Iran ya? Iran atau Irak ya? iya, iya, Irak, Irak iya, ya? Irak, Irak Irak atau Iran lah. nih, salah sebut negara mati kita. Nggak tahu dah, Irak, Irak, Afghanistan, Iran. Itu semacam kayak gitu ya. Tapi emang bener ya, Cina nge-backup Rusia juga. Hmm, benar. Mereka kan memang sekutuan. Oh, kok bisa? Sama-sama komunis ya? Hmm, bukan sama-sama komunis, tapi memang mungkin dari dulu memang mereka itu udah sekutuan dari USSR, sama si Mao Zedong. Mao Itu Zedong. kan mereka emang bersekutuan. Sampai sekarang masih berjalin tali persekutuannya. Oh, wow juga ya berarti ya. Sekutu sama negara yang bener-bener top. Wah, udah sih emang bener kayak kayak Rusia emang nggak main-main gak sih? Iya. Nah, tadi kan gue juga sempat dengar tuh kalau misalkan yang apa tuh si Putin itu udah bener-bener nggak main-main juga kan. Nah, Hmm. gue juga sempat dengar nih Javier ya. Kalau misalkan si Putin itu juga sebagai boneka, lu tahu juga nggak sih yang pernah dengar berita-berita kayak gitu? Putin sebagai boneka. Iya kayak si Boneka siapa? ya jadi kontrol sama ya gitulah orang-orang dalamnya gitu kan. Ada lagi orang yang kontrol Putin. Semacam itu gue pernah lihat di mana gitu, gue lupa. Lu pernah nggak sih dengar-dengar berita kayak gitu? Berita Putin jadi boneka ya. Gue sih bukan kurang, nggak pernah dengar kayaknya sih. Kalau Putin itu jadi boneka politik. Kayak semacam ini loh Javier. Yang ini kan lo liat foto-fotonya dia yang naik apa sih naik naik apa kuda atau beruang yang telanjang dada. Oh ya itu. Itu mereka disengaja bikin presiden mereka kuat gitu kan. Dia sebenarnya cuma Oh acting iya. gitu. Pernah dengar gak sih lo? Iya pernah. Ya yang itu tahu. Itu mungkin bukan boneka ya, lebih ke nasionalisme bukan? Patriotisme. Nasionalisme, patriotisme itu apa gue nggak tahu dah. Ya patriotisme itu ya membela negara banget. Oh, patriotisme membela negara banget. Berarti sama kayak sama kayak apa? Hmm? Negara kita yang lagi pakai baju oren-oren loreng-loreng itu. PPK, Ah ya, PPK. partai baru itu cu. Emang kapan kepanjangan ya? Panjangnya apa Javier? PPK itu. Apa ya panjangannya? Ah, Oh, apa? preman preman pasar Klender. Preman bahasa keren. Motonya apa? Motonya Motonya. 3M. Apa tuh 3M? Malak satu. Kedua, mabok. Iya. Ketiga, tiga apa ya gue lupa. Oh ya, Malak markir. mabuk. Malak, markir, mabok. 3M. Aduh. Apa sih namanya gue lupa. Sebut nama kan nih? Boleh gak sih? Ya selalu, gue mah selalu. Ya udah sebut nama aja. Pancasila Sebut nama Pemuda kan? siapa? Iya, Pancasila Pemuda Iya, kan? iya, Iya. iya. Iya, Iya, Pancasila iya, iya. Pemuda. Gimana menurut lo? Patriotisme banget gak sih mereka? Hmm, enggak sih kayaknya. Iya sih. Apa gitu ya? Nggak tahu juga anjing mereka ini sebenarnya ngapain sih? Gue nggak ngerti anjing. Udah ngisi, jangan-jangan udah ngisi formulir ya lagi. Waduh, saya nggak pernah. Mungkin mungkin yang lain pernah. Aduh, mungkin ini bisa jadi topik buat episode berikutnya nggak sih? Mungkin mungkin. Mungkin. Bisa bisa. Bisa lah. Nah ya, gue juga apa nih? Apalagi ya mau kita bahas ya? Gue jadi bingung nih. Gue jadi bingung nih. Ada nggak yang pengen lu bahas juga nih? Atau yang mau ini nih? Nah, bahas apa? Yang tadi itu Rusia sama Ukraina. Rusia Ukraina. Hmm. Kalau untuk sekarang mungkin Ukraina itu masih bertahan Hmm. di
bertahannya di Kiev, di ibu kota mereka. Pada ngungsi dong berarti. Yang ngungsi itu warga negara lain, anak kecil, ibu, sama yang udah tua. Sebenarnya kalau ibu-ibu masih bisa sih, masih bisa bertahan, mereka masih bisa join army-nya. Oh Itu iya. keputusan mereka, iya. Oh, keren juga. Berarti yang diutamain itu orang-orang tua doang ya yang pindah ke apa tuh diungsin ke Kiev gitu ya. Ya, fungsinya ke Polandia, Romania kalau nggak salah. Terus yang diutamain itu mungkin orang tua sama anak kecil. Orang tua anak kecil. Ya, Nah, sama warga negara lain. warga negara berarti semacam Indonesia juga ada nggak sih kungsi di situ? Ada. Oh, banyak gak sih? Lu pernah lihat gak sih banyak? Nggak tahu deh, gua nggak tahu spesifikasi nomornya. Hah? Tapi yang gua tahu ada, soalnya Indonesia juga udah ngirim pesawat buat balikin warga negaranya ke Indonesia. Itu beneran? Gue baru dengar loh. Iya itu benar mungkin udah dikirim atau belum. Tapi yang pasti memang uh, udah dikonfirmasi kalau pengen dijemput di Polandia atau enggak Rumania. Ah, berarti emang nggak Indonesia nggak mau masuk ke daerah perangnya ya nggak mau masuk ke Ukrainanya ya? Indonesia walaupun memang terjadi PD3 bakal netral, nggak bakal ikut campur sama sekali. Oh iya. Berpegang teguh sama pendahulu kita ya berarti ya. Iya. Tapi, Soalnya memang hah? uh, keuntungan buat kita apa? Masuk ke PD3 Tenar mungkin? buat apa tenar kalau dunia hancur? Ya nggak apa-apa. Yang penting tenar, guys. Aku negara aku paling kuat, guys, gitu kan. Kagak nih. Kan saya buat tahu kan Indonesia kan beda pikirannya. Tapi gue denger-dengar walaupun netral gitu, kayaknya kita masih berpihak ke Barat gak sih? Ya, kita nggak tahu juga sih bakal pihak mana. Ya, yang gue tahu sih bakalan netral. Terus memang kalau pengen diinvasi, invasinya susah jalur air. Oh iya bener ya. Paling kalau bisa masuk juga, nggak ada deh yang bisa masuk. Paling Ya cuma lewat mungkin Peninsula Malaysia doang itu yang paling gampang. iya, paling gampang memang lewat situ. Itu pun kalau memang Malaysia kontra sama kita. Iya. Kalau enggak Malaysia kita juga tuh, palingan netral. Malaysia kan anaknya ini kan Britania. Memang, tapi memang tapi kayaknya udah bakalan stay netral deh. Gak mau ikut campur lagi. Pokoknya negara-negara Southeast deh, negara Southeast Asian. Iya kayak mereka Mungkin udah ya. capek anjir dijajah mulu. Iya makanya Nggak mau udah perang pengen lagi. netral aja lah. Yang Iyalah. yang menang siapa kita kita sembahin mungkin. Bisa gitu anjir. Iya iya. Oh iya Jabir ya. Kan Hmm. gue juga lu pernah dengar gak sih yang Putin sempat ngomong apa gitu ya? Yang katanya itu dia ada punya alasan sendiri gitu kenapa dia ngeinvasi Ukraina. Katanya itu kayak sehubungan dengan itu, saya membuat keputusan untuk mengadakan operasi militer khusus. Tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran pelecehan dan genosida di rezim Kiev selama 8 tahun. Berarti Um, Putin itu invasi Ukraina buat nyelamatin orang-orang itu dong. enggak juga, Oh, kok bisa? Kok bisa? enggak juga. Kan secara implisit itu kan satu bentuk tindak kemanusiaan kan yang dioperasin sama Putin. Itu genosida yang mana dulu? Gue nggak tahu, gue nggak tahu sejarah Ukraina. Belum sempat baca-baca lebih lanjut. Siapa tahu lo tahu kan? Yang gua tahu um, genosida di Ukraina itu cuma satu sih. Itu Apa pun tuh? pas Perang Dunia Kedua. Apa namanya? Lo tau nggak? Um, Babiar kalau nggak salah atau Babian.
Genosida. Pokoknya itu ya genosida Nazi Jermani, genosidanya ke eh, Yahudi, bukan Ukraina genosida ke Yahudi, tapi Nazi Jermani yang genosida. Oh, Nazi Jerman ini genosida negara Ukraina buat bersihin ini ya, Yahudi. Yahudi, iya. Hmm, tapi bentar dah. Gue baca soalnya katanya 8 tahun terakhir. Nah, 8 tahun terakhir itu yang mana? Kita nggak tahu. Ah, ya sudahlah, kalau nggak tahu, siapa tahu Anda kan tahu kan tadi. Tapi kalau misalkan semacam itu bentuk tindak kemanusiaan bukan sih? Kayak membebaskan rakyat dengan freedom speech-nya kan. Ingin memisahkan diri dari Ukraina, Mak. Kalau memang benar, kenapa nggak secara diplomat saja? Ah, Sekarang zaman sekarang itu memang harus diplomat, nggak harus perang. Walaupun diplomatnya gagal, tetap diplomat, nggak boleh perang. oke. Berarti kayak sekarang perang itu udah dianggap buruk banget ya sama negara-negara lainnya. Iya, soalnya sekarang ini memang zamannya kita hidup eh, bebas atau enggak hidup damai gitu. Hmm, bener juga sih. Gue kira malah kayak gini loh, Rusia malah pengennya kayak gitu biar dipandang perang ini baik gitu dari sisi internasional loh. Masalahnya perangnya nggak sampai ke ibu kota negara Ukraina juga, cu. Emang udah nyampe sampai Kiev gitu? So, udah urban warfare kalau nggak salah. Kayak di samping-sampingnya lah, tapi belum jebol-jebol amat. Masih bertanya berarti Ukraina itu ya. Masih. Hmm, doain aja lah semoga korbannya dikit. Padahal gue juga nih, padahal kita juga nggak tahu nah, apakah rakyat itu benar-benar meminta bantuan kepada Rusia kan karena tekanan Ukraina atau mereka pada awalnya dipermainkan oleh Rusia dan play victim kan siapa tahu mungkin mereka Mungkin. mereka kayak play victim telah dilecehkan di Ukraina padahal sebenarnya mereka enggak dilecehkan sama sekali mungkin ya Mungkin. Bisa jadi. bisa jadi nih agak ini nih agak dari perang tadi kan agak mungkin capek ya mungkin kita bakal Ya, yeah. ngomongin tentang dari sisi sosial media nih soalnya gue Kenapa pernah tuh? lihat ya di Twitter trending topik perang dunia ketiga anjir emang beneran bakal PD3 ini menurut lo Gua nggak tahu ya. Soalnya memang kalau kita lihat dari sisi sejarah, Perang Dunia Satu dan Perang Dunia Dua itu nggak dimulai selama beberapa minggu. Lu ngerti kan maksud gue? ah ngerti ngerti Itu uh, World War II and World War One it did not start in a day or two. Mereka itu bertahap. Ada konflik lain ataupun kejadian-kejadian lain yang membuat mereka itu memang nggak bisa diplomat, nggak bisa diselesaikan secara diplomat, diselesaikan secara politik. Makanya mereka terjun membawa senjata. terjun membawa senjata mati karena peluru sedih banget ya tapi yang gue dengar itu tadi emang maksudnya permasalahan yang nggak bisa diselesaikan secara diplomat ya Um, uh, mungkin ada, tapi mungkin juga tidak ada. Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu itu sekarang memang harus masalah negara apapun, masalah uh, rebel apapun harusnya diselesaikan secara diplomat. Nggak boleh diselesaikan secara bunuh membunuh. hmm, berarti bisa dibilang perbuatan USA di mana tuh negara-negara Timur Tengah Hmm. itu berarti mereka perang juga nggak sih secara implisit Mereka perang perang secara soalnya mereka ini memang imperialisme sih. imperialisme maksudnya Apa? imperialisme maksudnya
Imperialisme itu mereka pengen apa ya, kayak membesarkan kekuatan negara mereka lah, membesarkan kekuatan mereka, membesarkan influence mereka eh, secara diplomat atau enggak secara perang. Berarti USA itu yang ke Timur Tengah itu perang juga kan? Bener nggak sih buat Ya, mereka? perang juga itu menurut gue Perang itu ya. perang. Perang Lawan, tanpa sebab. Soalnya kan memang kalau Bin Laden udah meninggal, kenapa masih diperangin Timur Tengah itu kan? iya bener juga. Kan dulu awalnya memang gegara 9/11 kan, gegara Bin Laden Bin Laden katanya konfirmasi kalau dia memang penyebab 9/11 atau apa. Jadi kalau Bin Laden mati, harusnya konfliknya apa sih, terselesaikan dong. Tapi ini enggak, mereka masih tetap di sana. Wah, tapi percaya juga nggak sih lo kayak misalkan satu kepala mati, kepala lain Hmm, bakal tumbuh. Jadi itu mungkin itu latar belakang Amerika gitu kan, pengen bener-bener ngebersihin gitu kan orang-orangnya kayak gitu. mungkin itu kan secara ideo, ideologisme ya, apa sih, ideologisme ya, atau apa gitu, Ideologi, ideologi ya, orang-orang ideologi Bin Laden. yang diperangin. Iya, Iya sih, ideologi kan harusnya yang diperangin itu kan bukan orang-orangnya. iya, kan kesian juga cok. Iya anjir. Soalnya gue liat-liat juga kayak tentara Amerika, terus warga-warga yang nggak bersalah, pada mati anjir. Kasian gue ngeliatnya. Iya, makanya itu Makanya itu. mereka mati tanpa sebab. Bukan tanpa sebab, tanpa tanpa apa ya, tanpa ini apa sih namanya, tanpa tujuan mereka Gue mati matinya di gara-gara bom. apa gitu kan. Iya, Gue mati gara-gara membela negara. Iya bener, membela negara mungkin. tapi kesian juga, Iya kenapa harus bener. dibom gitu kota-kota mereka. Hancur ya sekarang ya kayaknya negara itu. Dari segi ekonomi dan lain-lain. Mm-mm. Kasihan sekali. Kayak, tapi kayaknya ini, kalau menurut gue sendiri kayak yang berhubungan sama Perang Dunia Ketiga tadi ya. Kalau menurut gue Mm. sendiri nih kayak udah terjadi nggak sih kayak Perang Dunia Ketiga dari dulu? Kayak kita emang sedang berada di Perang Dunia Ketiga nggak sih menurut lo? Kalau misalkan dilihat dari sengketa Laut Cina tuh anjir kesel gue. Terus perang sipil Suriah, perang sipil Sudan Selatan, terus Crimea yang waktu itu, terus Korut mau melancarkan misil, atau tuh benar gak sih yang Korut yang mau melancarkan misil? Eh, Korut meluncurkan misil itu, mungkin mereka itu cuma ngetes misil mereka. Soalnya mereka memang lagi ngebuat-buat misil kan. Oh iya benar juga ya. Iya, Nah tapi kalau menurut lo sendiri emang kita benar-benar di Perang Dunia Ketiga gak sih? enggak, belum, Belum ya. belum. Kalau menurut lo sendiri bakal terjadi nggak ya? Insya Allah tidak. Semoga tidak. Aduh. Nah, aduh, aduh. Eh, kan kita udah ngomongin di bagian di Rusianya nih. Gue pengen nanya juga nih Ya, tentang bagian eksternalnya. Semacam USA nih ya, tentang USA. Soalnya gue liat-liat kayak USA ini kayak diem-diem baik gitu, nggak ikut ngurusin beginian kan. Mereka tumben nggak mau nyari tenar gitu ya. Penasaran gue kenapa gitu. kalau untuk dari USA, mereka udah ngebantuin Ukraina untuk dana dana mereka kirimkan sebesar 600 miliar US dollar kalau nggak salah. Oh, dari segi finansial ya berarti ya. Iya. Terus kalau dari segi negara-negara Eropa lain, mereka kayaknya eh, ngebuka border mereka untuk orang-orang Ukraina, imigran Ukraina, atau enggak mereka ngelawan dengan cara menurunkan nilai rubel gitu, nilai rubel Rusia. Wah,
serangan finansial juga dong. Iya, Tapi emang bisa ya secara benar-benar secara sengaja menurunin rubel ya? Kayak harus butuh proses bisa kok. tertentu deh. Sekarang rubel aja udah turun. Oh, emang berapa deh sekarang? Coba deh gue cek Nggak dulu. tahu deh. Bentar, gua cek. 1 rubel. Pindahin ke dolar ya? Ya, dolar. Cuma 170 perak. 1 rubel itu berapa? 0,012 United States dollar. Gue lihat eh, 5 hari yang paling kecil itu tanggal 24 Februari itu yang paling anjlok. Ini perangnya mulainya tanggal berapa dah? Tanggal 24. Oh iya benar. Setelah itu anjlok banget rubel anjir. Tapi Masih kayaknya tetap berada di nilai yang sama. ini naik lagi deh. Enggak, itu menetap itu. Kayak turun ya. Dari gue lihat ini dari peaknya di Februari itu 0,13 0,013 sekarang 0,012. Nggak beda-beda jauh sih sebenarnya. Tapi ya sih Nggak gue beda lihat. jauh. Tapi untuk warga yang di bawah, beda jauh banget pastinya. Ah ya sih. Tapi gue lihat secara skala 1 tahun emang bener sih di bulan ini benar-benar anjlok. Kasihan juga sih Iya. kalau misalkan dilihat dari negara-negara rakyat-rakyat kecilnya. Berarti kalau berarti dari yang tadi gue dengar berarti apa tuh USA emang udah ngebantuin ya nggak cuma diem-diem dong ya berarti mereka. Iya. Udah ngebantuin mereka. Tapi tumben mereka nggak nurun troops gitu buat ngedamain mereka kan kayak negara-negara lain gitu. Kayak di perang-perang lain kan mereka kan sering nurunin bala bantuan kayak prajurit gitu kan. Ya, ya itu. Kalau mereka memang menurunkan uh, support untuk prajurit, konfliknya bakal lebih gede. Oh iya. Bakal mungkin maju ke perang dunia ketiga. Oh iya Rusia USA anjir gila lupa gua. Iya, makanya mereka kayaknya nggak bakal untuk menerjunkan uh, tentara-tentara mereka. Mereka Hmm. bantu secara finansial saja. Nah, iya sih lebih aman. Nah ini aja Fir. Kalau kita loncat lagi nih ya. Negara kita sebenarnya bisa nggak sih kayak menetralisir permasalahan ini kan? Saya gue cuman main coba baca tuh kan katanya secara benefit kan kita bisa dapat popularitas secara internasional apalagi sekarang Indonesia lagi megang G20 kan. Di Ya, itu ada negara Rusia juga di dalamnya. untuk G20 mungkin untuk apa sih rapat G20 itu ya? Hmm. Mungkin di situ akan di tapi halo Halo, halo, halo halo, halo halo halo, halo. dengar nggak. Enggak, benar, benar. Ulang lagi. Oke, lanjut. Mungkin di meeting G20 itu bakal dibahas perang Ukraina Rusia ini. Tapi kalau dari Indonesia ini yang apakah Indonesia bakal nyetop perang perang itu? Menurut gue sih nggak bakal. Soalnya Indonesia itu influence dalam diplomatnya itu kurang. Hmm, berarti kayak dalam dunia internasional Indonesia masih kurang di ini ya, kurang di respect kayak gitu menurut lo. Iya bisa. Tapi kalau misalkan kayak menetralisir konflik kayak gini menurut lo kayak gimana dah cara netralisir yang paling baik menurut lo? Iya, ya secara menurunkan finansial Rusia sih bisa. Terus kalau untuk menetralisir itu maksudnya itu kayak gimana tuh? Kayak maksudnya nyetop perang ini gitu secara benar-benar nyetop gitu. Benar-benar stop ya. Hmm, Kayaknya sih kalau kalau Ukraina jadi
jadi gabung NATO, mungkin jadi netral lagi. Tapi untuk sekarang mereka mentingin pertahanan negara mereka sih kayaknya. Hmm, oke deh kalau begitu. Oh iya Jepir, lu udah capek belum? Capek ngomong kan? Ya ayo Tahu? lanjut. Hah? Ya kalau masih lanjut kenapa tidak? Lu yakin? Saya lumayan Ya ayo kalau masih lu mau. banyak banyak pertanyaan yang melintas gitu kan. Banyak hal yang pengen Tanya dibahas saja. juga kan dari hal ini. Iya tanya saja. Oke. Mungkin ya mungkin gue bakal di dalam segi kemanusiaannya ya. Dalam konteks manusia ya. Berhak gak sih kayak Rusia ini mulai perang dengan negara bekas Rusia gitu? Boleh nggak sih menurut lo? Ya menurut gue ya nggak boleh lah. Untuk apa sih? Banyak kok tentara-tentara Rusia yang nggak mau perang. Banyak apa sih nih warga negara Rusia yang di Moskow, yang dimanapun mereka itu nggak mau perang. Hmm. Mereka itu protes. Orang ada juga tentara Rusia yang surrender ke Ukraina. Terus mereka bilang mereka itu memang nggak mau perang. Hmm. Soalnya karena mereka lawan saudaranya sendiri nggak sih? Kan mereka satu keturunan ya kan? Ya mungkin negara itu dan mungkin negara memang dunia ini memang udah mulai-mulai damai kan. Iya, betul Mereka itu juga. memang di masa-masa damainya, Iya. hidup di masa-masa damai. Lagi pengen damai lah. Gitu kan. Iya, Nah, terus kayak tentang permasalahan ini juga nih, kayak menurut tuh bisa nggak sih kayak secara diplomatik gitu, nggak harus perang ya? diplomatik nggak harus perang. Iya, masalah yang terjadi sekarang Rusia itu. Kalau Rusia memang pengen berunding dan mereka pengen jadi open minded, nggak Hmm. bisa diplomatik mah. Diplomatik mah memang harus open minded. Soalnya memang kita itu terbatas dari border negara yang kulturnya beda-beda dan sejarahnya beda-beda. Ya memang kita diplomat-diplomat ini memang harus open minded untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ah, oke oke. Terus berhubungan sama yang tadi juga tuh ya, yang si genosida itu yang katanya alasan terpenting si Putin itu, secara moral Hmm. menghilangkan nyawa orang lain demi menyelamatkan nyawa orang lebih banyak itu benar nggak sih? Menurut gue itu salah besar. Oh, Untuk apa? Untuk apa lu idenya pengen nyelamatin orang-orang dari genosida, tapi lu sendiri ngeinvasi negara itu sendiri, terus lu sampai invasi ke misalnya ibu kotanya, itu untuk apa? Makin banyak darah yang tertumpah. benar juga sih ya. Dari segi moral berarti lo nolak ya, Iya, menghilangkan sedikit nyawa untuk menyelamatkan banyak nyawa iya. dalam konteksnya. Oke. Terus kalau misalkan nih ya, lo jadi pemimpin Rusia, apa yang bakal lo lakuin? Ya, gue bakal lakuin hubungan pertemanan dengan Ukraina atau negara-negara Slavik yang lain, negara-negara border yang dekat lah. Gue bakal utamain perhubungan pertemanan lah gitu, persekutuan. Daripada Hmm. konflik-konflik ini terus, mendingan persekutu. Dari segi Ukraina lo bakal ngapain? Kalau dari Ukraina, presidennya memang udah bagus sih untuk masalah apa sih namanya menangani situasi ini. Presidennya nggak mau pergi dari ibu katanya, presidennya bakal uh, ikut perang juga kalau nggak salah gue denger. Uh, Terus memang pilihan yang bagus sih untuk uh, menetapkan uh, orang-orang yang ingin join, nggak apa-apa. Terus orang yang pengen apa sih namanya menjadi imigran juga nggak apa-apa. ada pilihan ya, ada orang yang pengen keluar sama yang pengen tetap gitu ya. Ya, Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir. Menurut lo, siapa yang bakal menang?
Kalau dilihat-lihat sekarang sih Ukraina sih kayaknya. Oh, Soalnya gue yakin Ukraina Kiev itu bakal bertahan sampai Rusia kecapean lah. ah, berarti, Soalnya ah, yang paling penting di Ukraina itu sekarang itu Kiev. Chernobyl udah diambil alih jadi pangkalan militer. Donetsk udah diambil alih. Ya, ya sekarang paling utama itu di Kiev. Soalnya memang presidennya masih di situ. Terus kayak pemerintahannya masih tetap di situ. oke. Berarti kayak Ukraina bakal tetap bertahan selama si Rusia menyerang gitu ya. Berarti Iya. endurance mereka kuat gitu. Soalnya memang udah ada backingan juga kan dari US dan negara-negara lain. Benar juga. Oke deh. Mungkin kita udah di penghujung acara nih. Nah, lo capek nggak Jafir habis ngobrol kayak gini? Lumayan. Lumayan. Dapat apa lo dari ngobrol kayak gini? Duit kah atau apa? Gak dapet apa-apa. Aduh, gila jahat banget ya. Ini Penyelenggara dan siapa ini sih yang podcast bikin aja. ini? Aduh, aduh. Yaudah, mungkin itu aja obrolan kita nih, gua sama Javier ya. Tentang apa Javier? Tentang konflik Ukraina dan Rusia. Oke. Oke, mungkin kalau misalkan kalian ada suatu tanggapan lain atau pendapat lain, mungkin kalian bisa komen di bawah. Kan kita punya YouTube channel, mungkin kalian bisa komen di bawah. Atau kalau misalkan kalian pendengar Spotify, kalian juga bisa komen di Instagram kita. Apa namanya? Naninu Podcast ya? Nah, ini grup atau itu? Ya, Naninu Group. Ya, kalian bisa komen di situ atau nge-DM kita sesuka kalian. Atau kalian juga bisa sawer kita di sawer.io. Ya nggak sih? Sawer.io ya? Nah, sawer.io apa saweria? Saweria maksud gua, ya. Kalian bisa ngedonate kita di Saweria. Semua donat kalian itu Terus dulu. sangat bermanfaat untuk kita. Oke, mungkin itu aja dari gua nih, Fauzi, dan mungkin siapa nih? Peyton Bang, Manning. Bang siapa? Peyton Manning. Iya, Bang Python Manning, aka Bang Naufal. Sampai bertemu di episode Episode selanjutnya. selanjutnya. Bye bye.